merupakan keadaan lahir di mana seseorang menguasai benda tersebut seolah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda sebenarnya ada pada siapa. Menerangkan tentang fungsi bejit. Bejit mempunyai dua fungsi. Fungsi polisionil. Setiap bejit mendapat perlindungan dari hukum tanpa melihat atau mempersoalkan siapakah sebenarnya pemilik hak. Meskipun bejiter beritikat buruk, maksudnya menguasai suatu benda atau bejit sekalipun dari kejahatan, tetapi akan dilindungi oleh hukum sepanjang belum terbukti dengan putusan pengadilan bahwa bejiter tersebut tidak berhak. Jadi yang merasa haknya dilanggar harus meminta penyelesaian melalui polisi atau pengadilan. Inilah yang dimaksud dengan fungsional yang ada pada tiap bejit. Yang kedua, fungsi Jakenrestelegik. Bejit yang telah berjalan selama suatu jangka waktu tertentu dan bejiter tersebut tidak mendapatkan protes dari pemilik sebelumnya, maka bejiter tersebut dapat berubah menjadi hak milik, yaitu melalui kadaluarsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara memperoleh bejit. Cara memperoleh bejit menurut pasal 538 KUH Perdata. Bejit atau kedudukan berkuasa atas segala sesuatu kebendaan yang diperoleh dengan cara melakukan perbuatan dengan menarik kebendaan itu dalam kekuasaannya, dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri. Dan menurut pasal 540 KUH Perdata, cara memperoleh bejit dilakukan dengan dua cara, yaitu satu dengan cara okupatio, dua dengan cara traditio. Dengan cara okupatio atau penguasaan originaire, memperoleh penguasaan tanpa bantuan orang lain hanya tertuju pada benda bergerak yang tidak ada pemiliknya atau res nullius, kemudian dapat diakui dan dikuasai. Misalnya, mengaku dan menguasai ikan di sungai dan laut, menguasai rusa di hutan dan buah-buahan di hutan. Artinya, memperoleh bejit tanpa bantuan dari orang lain yang membejit lebih dahulu. Jadi bejit dapat diperoleh karena perbuatan sendiri yang mengambil barang secara langsung. Yang kedua dengan cara traditio. Dengan cara traditio artinya memperoleh bejit dengan bantuan dari orang yang membejit lebih dahulu. Bejit diperoleh karena penyerahan dari orang lain yang sudah menguasainya terlebih dahulu. Orang yang membejit suatu benda dapat bertukar menjadi holder atau sebaliknya, tetapi harus memenuhi syarat. 1. Adanya perubahan kehendak dari orang yang ketempatan barang. Yang kedua, adanya bantuan atau ikut sertanya pihak lain. Seperti apa yang tercantum dalam pasal 536, terus selama jangka waktu tertentu dan tidak ada protes dari pemilik sebelumnya, maka bejit akan berubah menjadi hak milik. Pada keadaan ini dikenal lembaga verjaring. Namun fungsi ini berlaku hanya untuk bergelik bejit saja. Yang dimaksud dengan bergelik bejit adalah suatu bejit yang si pemegang bejit berkehendak untuk mempunyai barang itu bagi dirinya sendiri. Bergelik bejit berbeda dengan detenti, di mana si pemegang bejit memperoleh kedudukannya berdasarkan pada suatu hubungan hukum dengan orang lain. Gugat bejit dilindungi oleh undang-undang dengan diberikan hak gugat bejit. Hak gugat hanya diberikan kepada bejiter, bejit, dan bukan detentor. Dan gugat bejit hanya diajukan dalam hal adanya sebuah gangguan, bukan karena kehilangan dalam pasal 550 KUHP Perdata. Gugat bejit dapat berwujud: yang pertama, minta pernyataan delaratoir dari hakim bahwa ia bejiter dari sebuah benda itu. Yang kedua, menuntut agar jangan mengganggu lebih lanjut atau gangguan yang dihentikan. Yang ketiga, meminta pemulihan dalam keadaan semula. Yang keempat, minta penggantian kerugian berakhirnya sebuah bejit.
benda yang dikuasai secara bejit akan berakhir atas kehendak sendiri dan bejiter maupun tanpa kehendak sendiri. Dalam pasal 543 KUHP Perdata sampai dengan pasal 547 KUHP Perdata. Yang kedua, berakhirnya bejit atas kehendak sendiri dari bejiter adalah bahwa bejiter menyerahkan benda tersebut secara sukarela kepada orang lain atau meninggalkan barang yang sudah dikuasai. Contohnya seperti menyewa tanah kepada B dan mengembalikan lagi kepada B karena habisnya masa sewanya. Sedangkan berakhirnya bejit tanpa kehendak bejiter adalah barang yang dikuasai olehnya beralih kepada pihak lain tanpa ada kehendak dari bejiter untuk menyerahkan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bejit terhadap benda bergerak. Mengenai bejit terhadap benda bergerak, berlaku asas hukum yang terdapat dalam pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata. Pasal 1977 KUH Perdata terletak pada buku 4 KUH Perdata yang mengatur tentang masalah penjaring dengan tenggang waktu 0 tahun. Jadi siapapun yang membejit benda bergerak tidak atas nama dalam hal ini seketika bebas dari tuntutan pemilik. Pasal 1977 KUH Perdata mendapatkan penafsiran dari para sarjana yang menghasilkan beberapa teori, yaitu ajaran Detetye adalah egendom. Menurut ajaran ini, mengenai benda bergerak, Detetye adalah paling lengkap. Jadi mengenai benda bergerak, tidak ada bejit atau egendom. Ajaran bahwa bejit adalah egendom teori. Menurut ajaran ini, istilah bejit dalam pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata adalah bejit untuk dirinya sendiri dari pasal 529 KUH Perdata. Teori legitimasi. Teori ini memandang pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi prosedural dan fungsi material. Sekian. Berakhirnya bejit atas kehendak sendiri dari bejiter di sini dimana dimaksud ialah bahwa bejiter menyerahkan benda tersebut secara sukarela kepada orang lain atau meninggalkan barang yang sudah dikuasainya. Lalu kemudian ada yang dimaksud dengan berakhirnya bejit tanpa kehendak dari si bejiter ini. Dan ini ada pada pasal 545 KUH Perdata. Pihak lain menarik atau mengambil sebidang tanah, bangunan, atau perkarangan tanpa memperdulikan memegang bejit. Yang kedua, sebidang tanah tenggelam karena banjir. Yang ketiga, dan ini ada pada pasal 546 KUH Perdata. Barang itu telah diambil atau dicuri oleh orang lain. Selanjutnya, barang atau benda itu telah dihilangkan dan tidak diketahui di mana keberadaannya. Yang kelima, kedudukan atas benda tak bertubuh berakhir pada bejiter apabila orang lain menikmatinya selama 1 tahun tanpa adanya gangguan dari siapapun. Dan ini menurut pasal 547 menurut KUH Perdata.